Halo semuanya, balik lagi di YouTube Sajoli. Kali ini kita buat konten baru yaitu Sabola. Sajoli bahas bola. Untuk ini kita ada beberapa konsep segmen yaitu yang pertama kick off yaitu membahas berita-berita bola yang news di minggu-minggu ini. Lalu yang kedua ada first half yang dimana kita akan membahas opini kita dan analisis tentang tiga liga terbesar di bola ini. Lalu yang ketiga yaitu second half, yang dimana kita hanya ngobrol santai dan debat masalah FPL atau berita berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu full time. Selanjutnya kita akan melakukan segmen pertama yaitu kick off. Nah, untuk kick off ini kita akan bahas transfer minggu ini, yang dimana Eze melakukan perpindahan dari Crystal Palace kepada Arsenal dengan senilai 70 juta. Gimana tanggapannya untuk Kok Eze ke Crystal Palace ini? kayak kayak Ke gini aja Arsenal? sih. Kayak gini ya, menurut gue ya, kalau misal menurut gue ya, Eze ke Arsenal tuh sebenarnya mungkin gue ngerti maksud maksud Arsenal pengen gantiin ini ya, pengen gantiin si Martinelli yang menurut gue emang kurang aja gitu kan. Dia cuman gak bisa ngelewatin orang lah gitu. Gak tau gue ngeliat Martinelli main jelek banget. Kan oke lah buat gantiin. Tapi gantinya menurut gue nggak oke juga sih Eze. Gimana ya? Tapi sebenarnya Menurut sih gue kalau ya untuk mengganti ya sementara lah, kayak sih worth it aja sih karena ya untuk skill individu Martinelli dibilang oke, cuman untuk secara gameplay masalahnya atau nggak Tapi skillnya. kalau menurut gua ya, kalau dari opini gua, menurut gua SC ini cocok di Persebaya. Enggak, karena gue melihat ya, SC ini kan punya lari yang Ah, speednya cukup cepat ya menurut gua ya. Dan menurut gua ah, Liga Indonesia itu yang cocok untuk Eze. Karena Liga Indonesia ini hanya mengandalkan lari aja gitu loh. Kalau menurut aku gimana Okta? Menurut gua cocok karena ya pertama dia udah IPL proven kayak beberapa match dia udah kayak ya bisa dibilang ngangkat nggak ngangkat juga sih Cat tapi kayak bahwa kalau dia lagi di substitute jadi super sub sering banget jadi super sub ya kayak gitu Inggris. sih menurut Ya, gua tapi menurut bagus gua emang sih menurut Arsenal emang butuh sosok Eze sih menurut gua. Karena kita lihat Madueke dari berapa permainan ke belakang belum gue nggak melihat apa-apa gitu loh. Gue tidak melihat gameplaynya seperti di Chelsea kalau menurut gue. Masih Dari dua match sih, tapi masih dua match Madueke. masih dua match. betul Cuman ya eh, tapi dari coba dari misalnya dari dua match itu, match yang pertama match dari lawan Manchester United menurut gue bukan jadi sosok penyerang, kemarin malah jadi sosok jadi defender gitu loh menurut gue. Lo gimana ya? Kan gue tadi sempat ngeliat ya di baru banget nih anjir tadi di Instagram apa tuh? kayak Apa tuh? rumor-rumor Fermin mau ke ini, Fermin mau ke Chelsea. Gimana tuh menurut menurut Chelsea nih? Menurut lo kan fans Chelsea nih, nah. Hmm. Penting apa enggak menurut lo? Menurut gue jujur gue masih suka sosok Xavi Simon buat gantiin jadi pelapis Cole Palmer menurut gue. Karena ya gue liat permainan Xavi Simon lebih enak aja gitu dilihatnya dibandingkan Fermin Lopez gitu loh. Tapi kalau Tapi misalnya kan emang harga apa? harga Untuk kan harga Xavi beda. Simon kan Tapi Simon eh, sama si Fermin. cukup lebih mahal lah daripada Fermin ya. Sekitar Betul, ya betul, 80 juta Xavi Simon. betul. Jadi nah makanya gini, makanya kan Chelsea kan fokus utamanya kan ada di Xavi Simon, ya kan. Tapi karena dari pihak Chelsea dari pihak Chelsea dan pihak Leipzig itu masih bersih tegang lah dari harga lah. Makanya makanya untuk pelapisnya fokusnya dapetin Fermin Lopez gitu. Ya menurut Menurut gua gue Fermin Lopez juga ya oke lah, maksudnya apalagi kalau misalnya harganya di bawah Xavi Simon ya lebih worth it mungkin ya. You never know. kalau nggak salah gue lihat di transfer market sih dia market value-nya 50 juta euro ya. Nah, Betul. tapi kalau misalnya gue lihat apa ya, gue sebagai fans Barca nih yang gue nonton Fermin Lopez kayak gimana ya, kadang tuh emang Fermin Lopez lebih, menurut gue ya, lebih lumayan nggak gasak busuk lah kayak Gavi, tapi Fermin buat main di IPL menurut gue sih agak gimana gitu kan. IPL tuh fast Butuh banget sih, fast pace banget soalnya.
butuh jam terbang yang lebih sih untuk Firmin sih untuk masuk ke Iya. EPL lagi. Gue juga lihat berita bahwasannya eh, Amorim di pertandingannya ini hanya memetik berapa belas kemenangan. Itu gimana sebagai fans MU? Kalau gue sebagai fans MU cukup bersabar aja sampai kapan waktunya tiba. Tapi kalau kita lihat kemenang dari total match yang dijalani Erik ten Hag dan Amorim itu lebih lebih tinggi Erik ten Hag dibanding Amorim. Gimana tuh? Seber- Sebenarnya dua-duanya sama aja. Nggak bisa ngangkat MU buat lebih baik. Kalau menurut lu gimana? Sebagai fans MU juga. Menurut gua gimana ya? Dibilang bisa masih belum belum bisa dibilang bisa. Tapi kayak dibilang adaptasi kelamaan. Apalagi sekarang adaptasi dengan pemain-pemain baru. Dulu adaptasi dari skuad Ten Hag dia dipakai peringkat berapa 15 kalau nggak salah kan. Sekarang pemain baru kita lihat aja mid season kalau emang misalnya mid season bisa dapet top top 10 aja dengan permainan kayak gini, ya udahlah, bersyukur aja. Mungkin musim depan bisa improve. Jadi bisa top 7 atau sampai top 5. Mungkin. Tapi harus beli gelandang menurut gua. Iya, Bruno Tapi nggak bisa katanya ditarik CDM. ada news baru katanya MU mau beli kiper baru dari Liga Belgia yang namanya Udah itu katanya Saint udah Lemens. Udah deal. udah deal. Verbal agreement ya. Siapa? Saint Lemens. Lemons. Tapi Yang tapi katanya next Courtois. Ya, katanya next nah Courtois oke, katanya. itu katanya next Courtois, tapi pas gue lihat lebih ke Onana sih tapi ya. Kayak dia lompat ke arah tiang tuh terus tiang ke gol kayak jadi lebih mirip Onana kalau menurut gue. Postur kiper sih ya setengah-setengah aja sih kayak ya udah pemain biasa sih. Cuman ya namanya juga Liga Belgia lah, masih belum terbukti banget lah, apalagi klubnya masih Bukan top dibilang 5 kecil juga. lah, Belum top 5 juga kan. belum top Liga Tuh. 5. Belgia. Mungkin kalau misalnya gue boleh saran untuk Manchester United, kiper yang cocok adalah Kurnia Mega. Menurut gue tuh hal yang cocok untuk menjadi kiper MU. Mungkin dia bisa terbang-terbang mungkin. Lah, tapi ini fakta. Bahwasannya Kurnia Mega di Indonesia All Star lawannya Tevez. Gila, udah proof banget. Itu Itu zaman itu kapan? Mas Danar, tapi itu tahun berapa ya Mas Danar? Tahun tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya Mas Sekarang Danar? Mega udah nggak main. Nah, maksudnya gini, maksudnya Kurnia Mega di masa jaya-jayanya, masa prime-nya bisa melawan pemain-pemain kelas Eropa gitu loh. Mungkin sih kayak sih untuk kan katanya kan meta sekarang kan yang pelatihnya botak-botak ya. Mungkin Hmm. kiper juga kayaknya bisa sih Marcus Horizon. Jadi untuk kiper ini MU. Saya Nah, lebih setuju Oki Rengga. betul. Oki Rengga dulu mantan pesepak bola PSMS Medan. Oke. Lanjut ke tim favoritnya Wendy. Gimana dengan pembelian transfer pemain musim ini, Wendy? Untuk ini sih sejauh sih cukup bagus sih mainnya, Dean Huijsen, lalu ada Alvaro Carreras, Mas Tantuono, lalu Trent ya walaupun Trent masih belum memberikan umpan-umpan cantiknya tapi ya untuk defense ya oke lah, masih oke. Secara permainan juga masih ya lebih better lah daripada musim kemarin. Cuman kita butuh striker yang benar-benar poacher untuk buahkan hasil poin. Dan ada Berarti lu rumor juga apa? Oke. berarti lu yakin Wen sama Sabi Alonso Wen? eh Sebenarnya sih kalau dibilang yakin gak yakin sih ya harus yakin sih ya, harus pede karena ya, untuk di Bundesliga terbukti, cuman untuk di La Liga kita masih belum tahu lah. Nah, Sabi tapi Alonso gimana? ada rumor juga bahwasannya Rodrigo dan Xabi Alonso ini bersiki tegang gitu loh. Ada masalah antara pihak pemain dan pelatih sehingga ada rumor juga bahwasannya City dan Arsenal City dan Liverpool tertarik dengan Rodrigo. Gimana menurut Wen? Ini Rodrigo ini cukup ya dibilang dia sebenarnya nggak mau keluar, cuman karena emang di sistem Xabi Alonso dia nggak masuk, jadi kayak si Rodrigo ini dipaksakan untuk keluar dari Real Madrid. Mungkin eh, kalau opini gue tuh dari hasil match kemarin Rodrigo tuh sebenarnya mainnya bagus. Dia main nusuk-nusuk ke box lawan, cuman eh kalau dilihat sih kayak masih kurang efektif ya. Semenjak Vini masuk tuh kemarin tuh permainan di depan itu udah mulai bangkit lagi kayak dulu. Cuman ya namanya juga ya ada yang rotasi pemain ya gitulah jadi ya Oke, masih bingung. sekarang Opini gue sebagai rival ya, Wen ya.
Gue tuh kalau misalnya ngeliat Rodrigo main sebenarnya, kalau misalnya nih strikernya tuh jangan yang kayak Mbappe dah, kayak gimana ya, gue ngeliat nih Mbappe sama Vini tuh jatuhnya tuh lebih agak ke pinggir, jadi si Rodrigo-nya tuh terlalu sempit jadinya, walaupun dia nusuk ke dalam opsinya tuh jadinya susah gue ngeliat ya, jadi agak susah Ya, sih menurut gue kalau misalnya lo masih pakai Mbappe di depan. Gue ngeliatnya kayak gitu ya. soalnya Real Madrid juga mainnya kayak eh, dari kiri nih, dari misalnya nyerang dari kiri, tiba-tiba langsung umpan jauh ke kanan, nyari ah, ruang kosong. ah, Itu sih ya masih susah juga sih skema sih mainnya. Jadi kelihatannya kayak bingung lah, oper ke sana, oper ke sini, nggak ada tujuan. Adaptasi kali ya, tapi Ya nggak mungkin tahu ada sih. masih adaptasi sih. Nah, Tapi sekarang emang sebenarnya belum bisa degatin cross sih di Madrid. betul ya, gue Ya setuju, gue masih setuju, belum. gue setuju, gue setuju, Mau gue orang setuju. bilang Valverde next cross, wah Enggak. masih belum sampai sih Itu menurutku. masih masih Ya, masih Belum jauh sampai. lah, Dan kayaknya jauh. nggak bakal sampai menurut Ya, gua. menurut gue gak bakal sampai. Iya. kayak ngatur temponya tuh masih kurang lah di Madrid menurut gue. Ya, gue setuju. Dan oke, Kayak sekarang kita lanjut ke Barcelona, klub kesukaannya Kiki. Dengan kehilangannya Inigo Martinez Martinez, dari oke, Barcelona ke Al Nassr, Ki, oke, dengan jadi melihat defense dan lihat defense Barcelona dengan menggunakan ah, Araujo, gimana skema, apakah skemanya masih masuk nih Ki? Skema defense jujur ya, Barcelona. masih jujur kalau misalnya dibandingin sama tahun lalu yang apa ya, si Araujo tahun musim lalu ya, musim lalu dia tuh sebenarnya udah agak improve ya, cuman gua ngelihat 2 match terakhir sih ya, wah anjir, sumpah itu improve, tapi menurut gua lo belum nyampe ke yang kayak kemarin, nggak kayak Indigo, emang beda banget. Makanya mungkin Christensen bisa, tapi Christensen tuh masalah lagi cedera mulu aja tuh, kayak gimana ya, kayak Ya, mau dimainin cedera mulu, jadi kayak menurut gue tuh Barca tuh harus beli back, cuma kayak nggak tahu, belum ada pergerakan lah dari Barca buat rekrut back baru, kayak pasti Araujo dulu, gue tuh kayak kurang lah, nggak tahu dah gue, nggak tahu kenapa musim ini jadi kurang pede sama defense gara-gara Araujo masih belajar 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 itu offside trap, kayak agak kurang lah. Tapi semoga Gerard Martin kan, kemarin tuh gue lihat waktu pramusim dia dicoba di CB kan. Terus gua ngeliat dia buat skema offside trapnya, highline defensifnya udah lumayan bagus. Jadi gua sih berharap kayak si Gerard Martin bisa lebih ngegantiin si Araujo gitu, buat jadi champion. ya, Dan dan gue yang lihat, ya, dan gue lihat juga 2 match terakhir ini Ferran Torres sebagai starter. astaga, Itu oke. gimana Ki? Ya walaupun lawan Mallorca golin 1 gol Ya yang lewat deh. menurut gua golnya agak, ya walaupun golnya agak sedikit kontroversial, itu bisa dibahas di segmen lain mungkin ya. Oke, kalau menurut gua ya Ferran Torres ini sebenarnya untuk positioning sebenarnya udah agak penting lah dia. Udah agak penting. Cuman mas finishingnya mas, astaga, gue sumpah match day kemarin, match day 2 game week 2 gue ingat banget. Itu Pedri udah passing kayak kosong banget, lu tinggal one on one. Bisa-bisanya dia tentang tiang anjir. Gue gak habis pikir sama Ferran Torres, walaupun dia ngegolin akhirnya. Tapi kayak lu mau sampai kapan anjing Ferran Torres kayak gitu mulu. Kayak Tapi sih aduh, kayaknya sih Barca sih butuh pengganti Sanchez. Lewandowski ya. Pengganti Iya Lewandowski. benar. Karena Lewandowski udah ya udah dibilang umur lah. Udah Nah, kan turun. Barca mencoba nih Ki dengan kedatangannya Marcus Rashford Ki. Wah, Menurut lu gimana Ki? oke. Gue sih ngeliat ya udah agak mending lah, cuman gue gak tau kenapa gue ngeliat dia masih main pakai insting sih, nggak taktik, kayak dia terlalu maksa buat suk atau enggak lari. Gue Ya ngeliatnya kalau kayak menurut masih gua kenapa dia bermain menggunakan feeling, karena di kepelatihan Manchester United mungkin cara bermainnya menggunakan feeling bukan pakai mungkin taktik ya mungkin. mungkin ya, Mungkin. nggak ngomongin taktik mungkin ya MU, Iya, tapi ngomongin kayak bukan taktik. Ngomongnya coba aja feel. feeling. Coba kalau kita menang, feeling kalau kita menang gitu. Yang Mungkin Nah, penting pede. betul, yang penting pede. Dan kita melihat juga ya, Real dan Okta ya. Garnacho goes to Chelsea. Gimana? Ya Sebenarnya sebenarnya menurut emang gua nggak apa-apa. itulah. Setuju. Gue setuju. Kalau menurut Soalnya kita, attitude-nya sebenarnya dia pemainnya apa? Kayak sebenarnya bagus, cuma attitude-nya itu loh, maksud kayak sekarang kan banyak pemain kayak gitu kan, kayak Isak, ya, kayak yang ngerasa lebih gede dari klub kan. hmm, ah, Menurut gua Hmm. pemain-pemain kayak gitu, ah
buang aja udahlah. Mungkin sih karena Kayak star syndrome sih dari musim debut dia. Yang Cuman pertama kan emang dia menurut kan gua emang akhir-akhir ini emang sering hilang bolanya di dia kalau main iya sih. iya. Mm. Emang lagi nurun. Jadi lu menurut lo kayak ah ya udah ke Chelsea aja. Nah, lu sebagai fans Chelsea, Mar, gimana tuh? Lo mau dapat pemain yang kayak gitu dengan harga yang menurut gua agak kurang otak sih. Ini Kan ini kok Ki, misalnya segitu. eh, sekarang tuh Chelsea tuh untuk mau ngebeli pemain Ki, itu ngelakuin screening latar belakang dulu pribadinya. Selalu itu selalu. Makanya kalau misalnya lu lihat di Chelsea pemain-pemain yang mau dijual nggak ada tuh yang keluar-keluar pengen maksa-maksa kan nggak ada kan kayak gitu kan. Dan kemarin yang gue denger bahwasannya Chelsea ngecek latar belakang ataupun eh ininya Garnacho ya fan-fan aja gitu loh. Mungkin menurut gue kenapa Garnacho seperti itu di MU mungkin aja MU-nya tidak menghargai seorang pemain. Kan bisa juga seperti itu gitu loh. Mungkin ya yang gua lihat sih ya beberapa kasus banyak banget kayak pemain yang nggak terlalu suka kayak misalnya fasilitas atau enggak tahu ya peraturan di MU kayak gimana kan banyak banget ya keluar-keluar masalah itu di MU. Ya makanya kan contohnya kayak Ronaldo di Manchester United gitu loh. Dengan permainannya bagus, ya akhirnya kan keluar-keluar mau keluar di MU, ngejelekin MU kan karena kan pasti ada masalah dari MU-nya gitu loh, bukan dari pemainnya kalau menurut gue seperti itu. Gimana Ya, kalau lu menurut para Lapalta gimana? Apakah emang emang manajemennya emang salah. ternyata klub dan manajemen yang salah atau emang pemainnya gitu loh? Emang manajemen yang sampah. Emang manajemennya. Maksud gua gimana ya? pasrah Lu banget. udah lu udah lu bayangin lu udah berapa kali ganti pelatih, lu nggak bener-bener dan setiap misalnya contoh kita ambil contoh kayak Ole ya. Ole menurut gue itu mainnya udah bagus counter attack dan mereka mau ganti gara-gara nggak dapet dapet trofi. Ya. Sedangkan Hmm. walaupun Arsenal, ini gue ambil contohnya Arsenal, walaupun Arsenal nggak dapet dapet trofi ya, tapi seenggaknya mainnya ada improve gitu seenggaknya. Walaupun sekarang ya biasa aja. Saya Ya nggak tapi sesampah MU tapi gini sekarang tak, gitu. tapi kalau misalnya ngomongin kayak gitu kan, tapi kan eh, pencapaian dan achievement sebuah tim kan ada trofi, bukan dari permainan lu. Memang. Gila lu permainan lu sebagus apapun, tapi lu tidak mendapatkan achievement itu kan gimana gitu loh? Cuman emang sebenarnya ya menurut gua permainannya Ole menurut gua lebih bagus daripada Amorim daripada Ten Hag menurut gua. Iya. Lebih Ya gue ya setuju. lebih efektif. Cuma Gimana ya, ya? ya bisa Ya cuman dipertahanin emang belum harusnya. belum nemu pengganti yang lebih bagus aja sih sebenarnya. mungkin sih Amorim sih masih kekeh dengan ya sistemnya dia sih. Jadi kayak makanya pemain tuh Ya emang sebenarnya kurang kurang cocok di klop lah. 3-4-3 ya kan. Jadinya Brunonya emang nggak eksplosif musim kemarin kan. Iya. Iya. Oke, mungkin itu bakal lanjut ke ini ya ke matchday kemarin ya. Gimana? Ada yang mau bahas matchday kemarin? Oke. Pertama yang lagi panas-panasnya nih kemarin nih Liverpool Newcastle kan melihat sendiri pemainnya gila kartu merah gitu gitu. Menurut lo gimana tuh matchday kemarin dari permainan Liverpool? Menurut gue malah Liverpool ya secara attacking jelas masih bagus gitu loh. Tapi secara defending dengan kehilangannya Frimpong ya. Keren. Frimpong. Ya Ya, Iya, Frimpong Frimpong. gak terus Szoboszlai diganti jadi back. Menurut gue jujur hancur parah pemain apa pertahanan Liverpool hancur parah. Ya, defense-nya emang jelek banget sih Ya dua malah kemarin. malah dan yang gue bingung gini misalnya kayak lu dengan 11 pemain tapi lu di press sama 10 pemain tuh udah nggak masuk akal sumpah. Ya, Tapi di babak pertama sih Newcastle sudah ngepres terus ya dari babak pertama itu Ya sampai betul. Gordon kena kartu merah, Ya tackle ngotot sih Van Dijk. kalau ngotot sih. Kalau Cuma ngotot sih. sebenarnya kelihatan kalau di menit awal tuh Gordon sebenarnya mainnya bagus. Ah, Cuman bener karena bagus emang banget. terlalu high press banget jadinya ada gerakan tambahan lah. Mungkin tensi sih yang gue lihat sih gara-gara tensi masalah Isak kan yang mau ke Liverpool tuh rumah-rumahnya Iya, kayak jadi pengen jadi perebutan itu ngebuktiin. tuh. Apalagi kan Anthony Gordon dipasangnya di posisi Isak kan. Walaupun dia dimaininnya agak di kayak number 10 ya kayak lo agak kak lu apa ya dikasih free roll lah bisa kemana aja. Terus mungkin kebawa tensi makanya sampai lo harusnya ngepres biasa aja tapi lo sampai nekel hampir dua kaki gitu ke si Van Dijk. Gua sih gak perlu sih itu. Terus gimana? Nah, ya. Ada match day lain gak cuy?
kira-kira yang lu nonton yang menurut lu menarik gitu buat Nah, kita ini bahas. match day yang unik menurut gua di Serie A adalah kemenangannya Cremonese melawan AC Milan Oh, dengan skor Oh, 2-1. Itu menurut gua AC Milan nih dengan kehilangannya Rafael Leo bener-bener gua nggak tahu, gua nggak ngerti lagi, kayak udah nggak jelas lah mainnya lah menurut gua. jangan jangan Rafael Leo deh. Tijani, cuy. Tijani, cuy, pemain Tapi tengahnya ini. ah, nah tapi gini Ki, maksudnya dengan menurut gua dengan kemarin friendly match dengan gak adanya Tinjani apa Tinjani Rangers dan Waduh, adanya Tijani. Rafael Leao dan ada Leo apa sih, gitu lu nggak ada Tinjani nggak apa-apa tapi ada Leao-nya gitu ngerti gak sih Ki? Ah, Menurut cuman gue, kemarin sih Sebenarnya kayaknya emang di dari AC Milan menurut gue yang paling pengaruh Leonya sih. nah iya kan lu setuju Leo sama gue kan sih. Rel, Leao-nya menurut gue bukan Tinjaninya menurut gue. Karena kayaknya Leo tuh dia tipikal eksplosif banget tuh kan lu. Inside forward masuk ke kemana-mana. Cuma ya sedangkan match day kemarin kan gak ada lah sosok Leo itu. nggak ada Oke. mengganti. Hmm. Dan Tapi kita ada akan yang lanjut ke highlight. Nah, second half. sabar, Prit, 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 prit. sabar, 10 ada menit yang harus tersisa. di highlight bro. 10 menit Harus ada tersisa. yang di highlight. Harus ada yang di highlight bro. Apa? Apa tuh? Kiper kipernya Cremonese. Kemarin Ya. nggak ada Ya, kayak save nih menurut lu. Emil. Ya, menurut gua ya Emil mainnya ya lumayan bagus walaupun kegolan satu gol ya, kecolongan satu gol, jadi nggak clean sheet. Tapi seinget gue dia melakukan 5 save menurut gue. Ya bagus sih buat eh tim yang baru naik ke Serie A ya dan bisa ngalahin AC Milan menurut gue ya bagus sih. Iya, apalagi mainnya itu jadi team way kan. Ya benar. Oke. Berarti udah nih nggak ada match-match yang menurut lu menarik. Kalau misalnya gitu lanjut aja ya kita ke FPL ya. oke lanjut aja ya. FPL. FPL. Ya, Kita lihat peringkatnya, Bos. Sebutin aja. pertama ini yaitu Yang Kiki pertama. dengan poinnya X. 83 di Betul. weekday 2 ini. Lalu yang kedua ada TKPFC dari Danar dengan poin 79. Lalu ada BTRFC dari Farel yaitu poinnya 69. Lalu Ubud FC dengan poin 56 yaitu Wendy dan yang terakhir Akane FC dari Okta 53 poin. Thoughts untuk peringkat satu Cipono FC gimana dengan hasilnya? Oke, menurut gua jujur ya, gue sebenarnya gue tuh gak expect gue bakalan peringkat pertama, jujur. Karena gue sebenarnya gue pilih pemain yang agak gambling sebenarnya pas di bagian Van de Ven sama Reinders kan kayak apalagi Bruno coy. Gila gue ngambil Van de Ven tuh karena gue ngeliat kayak oh anjing Van de Ven nih menurut gue lumayan oke. Ya udah makanya gue ambil. Tapi gue lihat-lihat lagi nih kayak wah anjir Van de Ven Tottenham cuy. Defense-nya gue takut-takutnya gimana kan. Cuman ya udah ambil aja karena gue ngeliat kemarin lumayan bagus kan dia main. Terus sama Raiders kan. Gue ngeliat anjir gila dia bagus banget match week pertama gue ambil aja kan menurut gue gila nih bakalan apa ya bakalan stabil lah sampai musim akhir ya makanya gue ambil Raiders kan apalagi Bruno musim lalu kalau misalnya nggak ada Bruno MU nggak tahu lagi gue nonton championship kali itu Okta sama Farel gue nggak ngerti lagi nah, makanya gue ngambil Bruno lah walaupun gue ngeliat pas di match week pertama dia mainnya jelek banget dengan role dia yang baru kan nggak cocok kan cuman ya udah gue masih agak pede makanya gue ngambil nah terus ya udah sisa-sisanya paling gue ngambil Kukurela yang udah pasti bagus Caloba Gakpo, Eketike, apalagi Eketike kan mau ngeliat wah Liverpool striker bakalan bagus nih Eketike makanya gue ambil sama Gakpo. Sebenarnya gue pengen ngambil salah, cuman kayak budgetnya nggak cukup kan, jadi gue ngambil Gakpo aja. Menurut gue Gakpo tuh bisa jadi apa ya? Dia tuh kadang nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu jadi highlight, tapi dia tuh mainnya pemain stabil menurut gue ya. Ya udah sih, saya paling Henderson, Palmer, sama Stanley Eriksen Nah sama ini bagi yang ngambil Palmer nih sangat unik ya karena kita lihat yang ngambil Palmer tiba-tiba sangat cedera. ada kepedean dari diri sendiri ya Tiba-tiba dan cedera. ternyata tiba-tiba langsung diganti sama Estevao. Itu gimana yang pakai Palmer gimana tuh? Siapa yang pakai Iya. Palmer coba? Menjelaskanlah silakan. Wah, gua pakai Itu tiba-tiba Palmer. tuh di awalnya fine-fine aja Palmer di starting lineup, masuk starting lineup. Tiba-tiba di menit berapa menit, hamin berapa menit sebelum pertandingan ada news dari Palmer sendiri
terjadinya sakit kepala atau pusing. Tiba-tiba langsung diganti dengan Estepao. Itu sih Orang merugikan banget sih Moscadon buat gitu, Phil FPL gue. Moscadon ya itu. Jujur ya, gue ngarep banget sama Palmer sebenarnya karena main dia stabil banget dari musim lalu. Walaupun kadang ada beberapa match dia kadang nggak kelihatan, tapi menurut gue dia tuh paling agak stabil di Chelsea. Jadi menurut gue ya udah gue ambil aja kan. Tapi sebenarnya sih di week 1 sih Palmer ini cukup dibilang tertutup lah karena Ya, defensive line Crystal Palace kan menurut banget tuh di Ya. lini tengahnya. sayap nggak kelihatan. Jadi makanya susah banget. Makanya, tapi ya mau gimana lagi? Ya gue berdoa aja lah. Sakit kepala, ya lama lah, 2 minggu lah, 2 minggu lah. Ya udahlah gitu aja sih kalau misalnya FPL gue ya. Lanjut peringkat 2 nih. Oke, kalau gua kiper pastilah ngambil Raya dari Arsenal dan ngambil Rolf dari Sunderland. Nah, ini ngambil Rolf ini agak agak riskan ya karena kemarin pas di week pertama gue lihat Sunderland tuh mainnya bagus banget lawan West Ham. West Ham kita bisa bilang tim-tim ya tim besar lah, tim papan tengah lah ya. Itu gue nggak expect bakal menang 3-0, gue nggak expect banget. Tapi di week kedua ini lawan sesosok Burnley bisa kalah, 2-0. Gue nggak ngerti lagi. Terus di back gue ngambil Cucurella, Ballard, Saliba, Saliba. sama di like. Nah, Ballard ini sebenarnya back bagus. Eh dari permainan juga bagus, gue suka. Tapi masalahnya ini cedera gitu loh. Makanya di FPL gue cuma dapat Satu nilai lah. 1, Saliba 6. Ya seperti Saliba lah pada umumnya. Kan terus pemain tengah gue ada Semenyo, Bumo, Tijani, Salah, sama Rice. Nah itu kalau Bumo gue lihat pas di week pertama mainnya bagus banget. Pemain-pemain MU juga passingnya semua ke arah Bumo pas lawan Arsenal. Jadi gue pilih Bumo dan terbukti kemarin ngasih 1 assist walaupun gol dari MU own goal kan. Terus On goal ya itu ya, bukan ya Calcium. Iya. nggak tahu On itu goal. On goal itu. Oh, on goal oh bukan yang mau match 2 ya, match 2 ya. ya week 2 yang nyuruh. Terus di penyerang ada Joe Pedro. Ya tahu sendiri lah Joe Pedro, gue lihat dari CWC kemarin mainnya udah bagus. Walaupun di week pertama agak mandet, tapi dengan Chelsea menggunakan 2 striker sekaligus, Dela sama Joe Pedro, kombinasi yang pas. Jadi makanya Dela kenapa nggak kelihatan di match lawan West Ham kemarin karena ya fungsi dia cuma buat jaga pemain, buat Joe Pedro nya kosong gitu loh. Makanya di sini di FPL gue Joe Pedro gue poinnya 15. Terus ada Ekitike ya saya Ekitike gitu loh. Sama ini agak gambling juga Mayenda gitu loh. Dan kenapa gue tidak mengambil pemain Spurs karena Farel, Rafa Akbar. Jadi Kenapa tuh? gini, Kenapa jadi tuh? gue bilang kan, Rel, ini pemain Spurs awalnya gue pasti masukin Kudus, Romero, sama Richarlison kan. Nah, Ini gue ya pas gue liat kemarin lawan PSG bagus banget mainnya, gitu loh. Terus pas gue bilang ke Farel, menurut tuh gimana Rel? Ya kan namanya orang kan butuh opini kan. ya, apalagi kita baru lah main Betul, FPL. kita baru gua, Kiki, sama Farel kan baru pertama main FPL kan. Okta sama Wendy udah lama lah. Farel bilang, tapi inget Nar, lawannya City. Tapi gue yakinin diri gue sendiri. Rel, tapi kemarin Spurs jago banget anjir. Terus Farel dengan bilang, tetep Nar, City. Jadi gue ganti semua pemain Spurs gue sama pemain Sunderland. Lu bayangin. Gini, kan karena gue baru pertama kali main, Nar. Karena gue kira itu per week kita bisa ganti rombak squad ya. Ternyata itu buat akhir musim kan, sampai akhir musim. Ah, Nah makanya gue bilang karena lawannya City, Nar. Kemungkinan karena nggak ada yang expect City bakal kalah menurut gue. kalau gue kenapa nggak ngambil Palmer walaupun gue suka banget gaya Ya, permainan Palmer, karena gue lihat di Premier League gue nggak setuju dengan opini lu Ki, kayak Palmer itu sangat konsisten di Premier League season Iya. kemarin menurut Lu gue bisa enggak. lihat Ki, akhir-akhir musim Palmer Ya, emang iya itu. kurang. emang kadang suka dia gak kelihatan, tapi sekali yang tapi tapi dia tapi suka tapi jadi perubahan ya. menurut gue gini, Palmer itu dibutuhin di saat liga-liga kayak Liga Champions
Kayak Miss cewek Miss. kayak cewek kemarin di final sangat amat on fire menurut gua. Untuk liga sepanjang Premier League ini menurut gua Palmer nggak Karena kan sebagus itu ini dia. Ki, kita main ini kan Premier League Fantasi kan. Karena itu kan yang dibutuhin konsisten buat setiap Ya, minggunya dapat poin. Karena ya, kalau misalnya Palmernya kan kadang suka nggak konsisten. Jadi kemungkinan poinnya bakal dikit kalau ngambil Palmer. ya, benar. Gue setuju sama Oke. Farel, gue setuju sama Farel. Jadi alasan gue nggak ngambil Palmer sih itu. Nah, ini FPL gue ya. Jadi gue kiper ngambil Raya sama Sanchez. Kenapa? Karena menurut gue ini. Jadi bisa dilihat kayak misalnya yang lawannya lebih mudah itu siapa bakal gue jadi starter. Nah, terus backnya itu ada Ballard, The Light, Poro, Matic Cash, sama Calobah. Gue ngambil Ballard karena emang lumayan murah sama lihat dari game pertama dia jadi man of the match kan. Nah, jadi makanya gue ambil Ballard, terus The Light sama Poro, Cash sama Calobah itu kan kemungkinan starternya tinggi sama eh, permainannya menurut gue cukup stabil lah untuk mereka berempat. Nah, terus di tengah gue ambil Salah, Renders, Cunha, Semenyo sama Saka. Nah, gue nggak expect kemarin Saka bakal cedera lawan Leeds. Terus kalau buat Semenyo, oke lah dia lumayan stabil lah di Bournemouth buat sampai akhir musim. Terus menurut gue kalau Cunha ya, kenapa gue ambil Cunha ya kemarin dari game pertama, menurut gue bagus-bagus aja sih dia. Gue Ya setuju sih. mungkin menurut gue bakal ya Ya. stabil aja sampai akhir musim kalau Cunha ya. Apalagi Renders sama Salah itu udah pasti kemungkinan emang bakal stabil. Nah, striker gue cuma ngambil Ekitike itu yang ya menurut gue yang bakal stabil. Cuman untuk Mayenda sama Munis ini menurut gue ya karena apa ya di FPL ini kan ada karena ada budget ya. Hmm. Nah jadi makanya gue ngambil yang sisaan terus gue liat dari yang pick pertama yang lumayan oke lah. Terus kalau Munis ya karena timnya juga Fulham kan yang bukan yang tim papan bawah jadi makanya gue ambil. Oke, lo ada Dan tambahan ini nggak? Ya. fun fact Farel. Kenapa dia tidak mengambil Bruno? Karena dia juga gue kasih opini ke dia bahwasannya Bruno, Rel, jangan ambil Bruno, Rel. Sumpah, Bruno. Ya, menurut gue emang karena gue liat dari game pertama yang Bruno-nya nggak kelihatan walaupun ya lo lihat tuh kayak MU ngasih yang pertandingan lah kayak kecolongan gol lah dari korner ya. Cuman emang di situ Bruno-nya emang nggak se-impact dari kayak musim kemarin makanya gue nggak ngambil gue mendingan ngambil Cunha sih menurut gue. Oh, ini role baru. Gue juga mikirnya kayak Yes. gitu. Ya Gue si mikirnya Bruno juga kemarin ada peluang bagus tuh dari penalti. Cuman sayangnya miss ke atas jumpa fans. Iya. jumpa Itu sih fans. kecewa parah, Tendangan kecewa dari parah, langit. kecewa parah, Ya parah. kalau kata gue ya udah sih dari gue mendingan lanjut lah yang ke peringkat 4 si Oke. Oke. Wendy. Peringkat 4 dari squad gue nih dari kiper yaitu ya pasti gue pilih Raya sama Matseas. Kenapa gue milih Matseas? Karena gue lihat dari recent season lalu Matseas ini kan dapat menjadi kiper terbaik lah untuk Liga Inggris. Jadi ya gue pede aja dengan Matseas karena dia juga kiper batu lah, disebut kiper batu. Lalu untuk defense lainnya gue pilih ada Pedro Porro, lalu Ruben Dias, Rico Lewis dan STV. Ini sih sebenarnya sih gue milih STV sih karena eh, dia Budget. untuk ya untuk satu budget. Lalu yang kedua itu Burnley ini kan baru promosi ya dan menurut gue tuh back krusial Burnley ini yaitu STV. Jadi makanya gue pilih STV. Lalu untuk yang di pemain tengahnya gue pilih ada Semenyo, lalu Elliot Anderson, Mohamed Salah, Palmer dan Tijani Reinders. Emang Palmer ini scammer Palmer. banget buat di game week 2 ini. Kayak buat FPL musim ini sih gila. Scammer banget. Nah, gue mau nanya Wen, kenapa lu ngambil Anderson dari Nottingham men? Ya. Gua alasan gua ngambil Elliot Anderson. Dia tuh sebenarnya di game week 1 gua nonton tuh dia tuh pemain yang paling konsisten di Nottingham Forest. Apalagi di musim-musim lalu juga sama. Pemain Berarti paling bukan konsisten. Gibbs White menurut lu Wen? Gibson juga sama. Cuman untuk segala secara holding the ball, lalu incisive pass, lalu untuk tackling juga masih bagusan Elliot Anderson lah. Karena dia posisinya juga sentral banget di Nottingham Forest. Oh, sama gue pengen nanya, Wen, kenapa lu ngambil Chris Wood? Yang Chris lu Wood tuh tahu kan Chris Wood sebenarnya di Nottingham ya udah
voucher yang bener-bener ya udah diem doang. Gue ngeliat kontribusi Ya, berat sih di Nottingham. mungkin ya kalau dari gue tuh ya, dari Ah, week untuk week 2 kemarin tuh gue kira wah Chris Wood ini bakal adalah gol-gol yang oh menarik lah gol. buat Nottingham Forest. Cuman ya sayang aja Crystal Palace ya main defense banget lah. Jadi Nah, jadi gak dapet Chris lah. Woodnya nggak bisa ngapa-ngapain lah walaupun udah ada gerakan dari Ndoye lalu ada Morgan Gibbs White, Hudson Odoi masih kurang lah buat Chris Wood. Dapet peluangnya kurang lah ya. Ya, terus gue juga milih Joe Pedro. Ya, kita udah ngeliat lah Joe Pedro pas di Ya. CWC sama matchday lalu. Ya, sebenarnya oke lah. Apalagi kemarin juga lawan West Ham. Dia dapat 1 gol lalu 2 assist. Itu poin beggar banget itu Nah, buat kenapa FPL lu gua. mengambil striker Stan Larsen, men? Gue mau nanya alasan lu, men. Karena kita tahu Ah, kan dari musim kemarin emang Wolves lagi jelek, men. Kenapa lu ngambil Stan Larsen, men? sebenarnya sih tuh gua milih Stardust karena gue Murah. kepepet sih. Gue kepepet sih. Kayak Karena gue murah. bingung nih. Karena Budget. murah, karena budget murah. Terus gue Sebenarnya ngeliat kalau bawah-bawahnya. sebenarnya kalau mau murah banyak yang lebih murah, men. Sebenarnya sih gue liat di bawah Lebih ada bagus. Richarlison, terus ada Fulkrug segala macam. Gue bingung. Anjir kenapa gue gak kepikiran pilih Richarlison. Apalagi Richarlison sekarang lagi on fire banget ya Richarlison nih. Dipasangin Iya. duo sama Kudus. Gue gak kepikiran tuh. Anjir gue. Ya udahlah, gue pick Star Larsen aja. Ternyata Wolves juga tetap aja masih busuk-busuk juga. Terus Mas lu oh iya lanjut. gue lupa highlight juga gue ada back satu lagi Van de Ven. Van de Ven nih ya bagus untuk musim-musim inilah. Musim ini bagus banget Van de Ven mainnya. Apalagi dipasang dengan Romero. Wah itu what a combination lah buat Spurs lah itu di musim ini. Kalau kata gue kayak langsung aja ya. Kayak yang Lah, eh langsung aja ya. dari pemilihan pemain menurut gue kurang. Silakan dong. Gini, gua bisa jelasin. Gua bisa jelasin. Gua ngambil kiper Raya sama Kelleher. Raya kita tahu, oke. Ya, Kelleher Raya hampir apalagi. semuanya kita ngambil kan. Pas di Liverpool, menurut gua dia oke. Buat ganti Alisson Oke. oke banget. Oke, Terus oke. kita masuk ke back ya. Ya, boleh, boleh. Sebenarnya gua masang, gua pengennya masang Pedro sebenarnya. Terus kenapa gua ganti sama Aina? Itu gara-gara kemarin dia mainnya lumayan lah. Tapi kenapa gue ganti Pedro Porro sama Aina? Sebenarnya bukan gara-gara Aina lumayan bagus kemarin. Gegara lawan City. Gara-gara yang tadi Padahal bilang ke Danar. Gue takut kayak wah City ngeri nih, City ngeri. Tapi Spurs ternyata bagus banget mainnya kemarin, pressing banget kan. Terus Yoro gue selalu ngepick Yoro karena menurut gue yang konsisten back di MU Yoro Delete sih. Yoro Delete menurut gue. Terus Saliba ya basic lah. Terus kenapa gue ngepick Bruno Fernandes dan gue jadi kapten? Gue Kenapa tuh? sebagai fans MU berharap dia bounce back. Gue berharap dia bounce back. Walaupun gue ngeliat kemarin kayak nggak kelihatan. Tapi gue berharap aja karena ya lu lihat musim kemarin kalau nggak ada Bruno mungkin udah main di Liga 2 IPL ya, Championship Ya, tapi mungkin. tapi menurut gua lu nggak bisa membandingkan Bruno di musim ini sama musim kemarin karena kan perubahan skema permainan juga gitu loh. Memang. Ya kan Tapi makanya gue makanya Apalagi berharap aja. kemarin Bruno musim kemarin kan Bruno ditaruhnya di tiga depan kan. Iya, ya Nah, sekarang dia ditaruh di di agak belakang kan, belakang. di CDM sama Iya. Casemiro. CDM Apalagi lah ya. di week 1 Bruno selalu passing ke arah Buemo terus. Jadi Memang. seolah-olah Buemo jadi playmaker lah untuk MU ini. Iya, menurut gua sih mendingan Bruno ditaruh tiga depan, belakangnya taruh Mainu gitu. Menurut gua ya. Ya, menurut gua harusnya tapi bagusnya gitu. tapi kan tetap aja misalkan kalau kalau misalkan lu melihat menurut gue ya gue melihat Amorim ini sangat amat teguh dalam pendirian skema permainan dia menurut gue. Iya, berapa? Menurut gue emang lebih cocok dengan komposisi yang sekarang 4-3-3 menurut 4-3-3 gua. sih. Betul. Terus kita lanjut ya. Salah, semua ngambil salah lah. Kayak udah tahu, udah proven. Rice, salah satu midfielder IPL terbaik menurut gua sekarang. Ya, Reinders Ya, karena match week 1 bagus. Gua ambil Reinders karena sebenarnya menurut match gue week 1 bagus. Raiders ya kemarin lawan Tottenham oke-oke aja sih. Semua emang nggak timnya Kurang emang kelihatan ya aja. gimana ya? timnya Kita lihat dia passing ke Doku tapi ya bolanya
Tahu sendiri lah kalau ke Doko kan. 40 lah, Kayak ngoper 40 ke lah. kayu. Kayu. Tahu Ngoper sendiri ke lah kalau kayu. udah masih ke Doko. Terus dari Raiders kita ke Semenyo. Semenyo ya pas lawan kemarin Liverpool, wah tuh gila sih. Bagus banget ya mainnya. Terus gua ngambil Chris Wood karena gua nggak ada budget. Tapi kayak kemarin juga oke-oke aja. Kalau Ekitike emang gua dari match week 1 gua ngambil Ekitike. Nah, penyesalan gua sebenarnya gua ganti Joao Pedro Kenapa? karena Nah, kemarin Kenapa tuh? karena kemarin kenapa tuh? kurang perform. Makanya sekarang gua pakai yang ini free hit. Jadi gue game week 3 balik ke squad gue yang match week 1 yaitu Oke. Ekitike sama Joao Pedro depannya. Nah, itu juga Karena fun fact. emang dari Kenapa? segi harga ya Nar ya. Ya. Ya, Chris Wood emang lebih tinggi daripada Joe Pedro ya kan. Pedro makanya. Nah, dan fun fact-nya juga bahwasannya gua di week 3 akan kembali seperti formasi awal gua sebelum Farrell menggoda gua. Dan ujung-ujungnya dia mengikuti hampir 11-12 pemain gua. Oh Bukan ya, tak, mengikuti Nar, gue mau emang nanya gue tak, pengen itu Nar. Kenapa kenapa? alasan lu kan lu ada satu bench ya dari striker lu ya. Ya itu Beto. Beto. Kenapa? Kenapa lu Ini Gua simpel ngambil ngambil Beto? sebenarnya. Ini simpel aja sebenarnya. Jadi dari semua striker nggak sebenarnya gue nggak ada duit. Gue nggak ada duit Tapi sebenarnya. gini, tak, menurut gua tak, lu kalau misalkan lu ngambil Beto di Everton kurang. Lu kalau lu mau bagus ambil Beto Gonçalves. Oh, betul. Bener. Dia wah Karena menurut gue ya vouchernya Indonesia. 5,5 ini kayaknya masih banyak deh yang bagus selain Beto. Ya, ya Kalau gue nggak setuju, gue salah, setuju. Ya, full So- crook so- termasuk soalnya 5,5 kan men. full crook, terus ada Richarlison juga, masih ada Ah, Richarlison. Richarlison itu Nah, Maaf, kenapa lo lebih pilih Beto Gonçalves ini daripada Iya. Karena gua mikir kayak, oh, gua forward taruh 2. Satunya pasti bench. Dan gua lupa ada bench boost. Gitu. Lebih ke itu aja sih. dan kalau Gua misalkan gue lupa. melihat komposisi pemain lu, kalau misalkan gue melihat lu sebagai pelatih dan gue pemilik owner, tak, gue akan mencat lu sekarang juga anjing. Gue I don't fucking care, gue akan mencat lu karena gue melihat pemain lu tuh, lu apa ya, lu berharap lu tuh punya pemikiran visioner, tapi nyatanya tidak. Itu lu. Ya, gimana? Tidak. Tapi ada yang gua kecewa sebenarnya Rangers ini sama Wood sama Aina. Harusnya bisa lebih harusnya. Iya. Nah, kalau Ya, menurut gue, karena kalau emang kalau salah misalkan Tijani, gitu. oke, Tijani kecewa gue, oke, misalnya karena timnya aja bapuk kan, tapi kalau misalkan Aina Wood nggak begitu yang gimana gimana sih kalau gue. Aina sih sebenarnya sih kemarin sih mainnya sih menurut gue ya jelek banget sih waktu lawan Crystal Palace, jelek banget, sering Iya. hilang Kenapa lo bola. panggil Aina, cuy? Yang lu ada pertama Pedro match Porro. pertama bagus soalnya. Lo ada Pedro Porro, tapi kenapa Pedro Porronya diganti? Iya, sama- Iya. itu gara-gara itu. Karena lawan City itu, karena gue takut kayak wah lawan City gua. Padahal Pedro Pro pemain konsisten juga itu dia, termasuk Iya, pemain konsisten banget. Porro sama Van de Ven. Yang menit 1 sih gua pakai Porro sama Van de Ven. Dan Makanya ini juga sebenarnya unik banget sih dari starting lineup Okta sih, bajunya warna Iya, merah iya. semua kecuali Rangers. Memang itu justru karena kita MU parah. MU banget. Karena kita MU parah. makanya gue aja sekarang aja Walaupun- untuk persiapan walaupun di week MU 3 ya apa terus. walaupun MU kita harus realistis. Ya betul, gue setuju. Makanya di next gue cuma pas pemain MU cuma di like doang. Saya nggak ada. Makanya kalau gue tipe orang yang ya udah gue pengennya gue ngambil pemain-pemain dari tim-tim Big Six gitu loh. Kita realistis aja gitu loh. Bahwasannya malah menurut gue bahwasannya ujung-ujungnya ntar tim Big Six bakal ada di atas, apalagi Spurs yang tadinya di bawah menurut gue bakal leading sih menurut gue. Apalagi dia bakal main di UCL kan. Jadi persiapannya menurut gue udah harus matang sih. Kalau MU ya. UEL sorry. Kalau nggak salah Spurs UEL nggak sih? Enggak. Spurs FA Cup. Spurs UCL. Bucel. Anda dapat lu dapat info dari mata kalau gue tahu Spurs main di WA. Iya, dia kan UEL final. ini Maaf. juara ini. Kan lu menang lawan MU. Lupa. Iya. Biasa kalau Nah, sakit kalau- hati gitu nggak boleh diingat. Sama gue juga mau ngasih tahu ya, kita di week 3 akan kedatangan 2 pemain baru. Ah iya benar. Oke, Dua coach baru. Ya, coach baru. dua coach baru.
Coach ya. yang Ya, merupakan satunya fans Borussia Dortmund, yang kedua Yang merupakan satu fans fans Satu Atak fans Manchester Beranta. City. City, ya. Dan tuh fans baru Manchester City. bisa di ini ya, tanda kutip itu fans Dortmund itu adalah pecinta Haaland. Dia pecinta Haaland. Dia pecinta nomor satu Haaland. Dia sekarang tidak peduli dengan Dortmund yang kayak gimana, dia Iya. lebih Ya, peduli ke Yang penting Haaland. ini yang ke penting Haaland. Haaland ya, yang penting Haaland Haaland ya. bagus. Mungkin nggak? Oke, mungkin kita lanjut ke sesi cek VAR dulu. Kita mulai cek Cek VAR. VAR. Membahas Oke, hal-hal yang kontroversial. Oke. Yang tadi gue sempet singgung di awal ya, Feel hal-hal yang it ya. kontroversial ini sangat menarik banget. Apalagi gue melihat hal yang kontroversial pertama ada di match La Liga Barcelona melawan Mallorca dengan golnya Ferran Torres Ferran Torres. yang dianggap tidak respectful kepada pemain Mallorca. Menurut kalian semua gimana? Mungkin Mungkin menurut dari gue ya, dari Farah dulu. Oke, itu siap. kan mungkin Barca membutuhkan kemenangan untuk di itu kalau nggak salah game week pertama ya. Iya, betul. Jadi Ya, apapun cara bisa dilakukan untuk mendapatkan 3 poin di match pertama. Tapi Kayak tapi mungkin tapi seingat gue gol Ferran terus gol yang kedua ya. Jadi gol gue kedua, masih ya. gol kedua. Nah, ya, Jadi kalau sebenarnya misalkan nggak lu terakhir dulu, Ki, lu karena lu fans Barcelona lu terakhir. Iya, Ya, oh, Okta atau ini dulu, silakan. mungkin ya kalau dari gue ya, match Barca lawan Mallorca ini kan ini laga pembuka lah untuk Barca lah. Hmm. Ya mungkin emang ngincer poin dulu di awal-awal match day ini. Mungkin tensinya lebih hype, jadi makanya Ferran Torres ke bawah lah vibes-nya itu. Kalau menurut gua, setuju gua sama apa yang kata Farel tadi. Soalnya gini, dia pertama jatuh karena apa? Karena ngeblok bola, ya kan? Bukan ya. foul atau apa-apa kan? Kayak lu bisa lihat dia habis kena itu, ya dia bisa lari-lari lagi, dia bisa masih main lagi kan? Bukan yang separah itu. Menurut gua, ya sah banget menurut gua. Apalagi kayak cuma apa nendang habis itu balik bola muntahan terus Ferran Torres golin. Harusnya ya si Mallorca juga play on aja, Ya. nggak tapi kan berharap. kondisi pemainnya terkapar itu apalagi kenanya kepala kan. Ya mau gimana? Ya Oke. harus play on sih menurut gua. Ya. Nah, Gimana? ah, Ada yang Menurut tuh Sampai dari fluid pemain ini wasit. nih. apa dari siapa? Dari gua. Ya dari lu dulu yang Ah, terakhir fans baru fans Yang Barca. terakhir. kalau menurut gua kalau misalkan gua kan lebih fokus tentang ke Premier League ya. Gue lihat ada beberapa di Premier League juga pasti ada lah hal yang sama gitu kan. Eh uh, dan tendang bola terus eh kena kepala jatuh, dan kalau kebanyakan di Premier League itu pasti pemain udah pada respectful aja gitu loh. Gitu kan maksudnya, dan wasit membentiin bola, dan gua baru pertama kali lihat kayak gini tuh di La Liga gitu loh. Jadi menurut gua hal yang sangat kontroversial aja kalau menurut gua. Harusnya Oke. harusnya karena gini, karena Karena setahu gue ya, yang kalau kena kepala itu bisa langsung diberhentiin kan. ya itu maksud gua Rel. Ya, Ya itu maksud gua maksudnya eh dan itu juga kan pemain kan harusnya kan apa ya, fair play ya, maksudnya lu kalau misalnya habis Ya. jatuh ya udah lu buang aja bolanya, bisa gitu kan. Kalau gua dari gua itu sih. Nah, Cuman kalau menurut gue lu ya, Ki sebagai fans menurut Barca Ki, gimana? sebenarnya tuh gimana ya? Jujur ya, gue tuh sebenarnya agak kurang suka juga. Cuman kalau misalnya ngelihat dari, gue nggak tahu kenapa nih, gue ngelihat performa wasit ya. Ini tuh wasit La Liga tuh emang jelek banget. Jadi itu sebenarnya ya, lo kalau misalnya ada accident kayak gitu, wasit tuh harusnya niup peluit. Jadi Hmm. kalau misalnya iya itu benar benar. itu gak niup peluit, itu dia gak niup peluit, dan akhirnya udah Barca ngegolin. Dan lu tau kalau misalnya lu nonton Barca setelah gol itu intensitasnya langsung menurun mainnya, karena yang gue lihat mungkin kayak jadi kagak enak gitu kan sama fansnya Mallorca, kayak ya udahlah udah ada hal gak respect gitu jadi agak menurun kan. Menurut gue ini salahnya karena wasitnya sih, karena wasitnya gak niup peluit, jadi kayak oh mungkin masih play on makanya masih ditendang sama Ferran Torres. Kalau misalnya gue ngeliat sih kayak gitu, walaupun gue pas gue nonton mungkin pemain Mallorca ada yang minta berhenti tapi wasitnya kan nggak berhentiin kan, makanya masih dilanjutin. Jadi gue pikir ya 50-50 lah, kayak masih ada salah Barca, ada salahnya si wasitnya juga, karena gue ngeliat emang wasitnya La Liga jelek banget, nggak kadang kadang nguntungin kadang ngerugiin gitu gitu. Kayak oke kalau misalnya dibilang lu match week pertama itu nguntungin Barca,
di match week 2 kalau misalnya nonton, gila itu Levante mainnya. Banyak banget kasar tapi ngeluarin kartu kuningnya susah banget. Ya Oke. gua Dan kayak hmm, emang performa wasitnya aja sih yang jelek di La Liga. Emang jauh dibandingin sama wasit liga lain. Emang ya, ya gimana gitu. ya gue setuju. Apalagi dengan kontroversial yang kedua, baik lagi lagi-lagi dari Barcelona dan Mallorca ya, dengan tackle Rafinha yang ngejepit pemain dari belakang dan lolos dari red card. Gimana? Menurut Okta, Wendy atau Farel dulu? Karena kita lihat kemarin di IPL aja hal seperti itu terjadi pas kemarin ya. Ya, ya Gordon. Ya, Gordon Gordon sama itu. Van Dijk itu langsung kartu merah. Sedangkan di La Liga Sebenarnya Rafinha emang balik aman-aman lagi aja. sih. Kayak kok apa kinerja wasitnya emang menurut gue emang kurang lah. Wasitnya. Kalau menurut gue Kalau emang deserve red card soalnya itu bisa banget buat cedera, apalagi Ah, yang katanya staffnya Mallorca bilang kayak dia udah Dua, dua dua kali dua ACL turn ya. ACL dua, kan, dua iya Ya, kali ya ACL. kena ACL ya. dua-duanya ACL itu gila sih, bahaya banget sih menurut gue. Kalau dari gue sih dari week pertama dan week kedua ini performa wasit tuh paling masih jelek. dibilang jelek-jeleknya, lagi jelek-jeleknya lah performanya. Apalagi Berarti berarti duit dari klub kurang kenceng ya. mungkin Cuman gue Barkanya emang dengar-dengar ada info ya katanya La Liga eh, H-1 baru mengumumkan wasit katanya. Oh, iya itu makanya itu Enggak, ya masih La benar Liga masih benar. masih gimana gitu lah dengan sistemnya lah. Ya tapi dan kalau misalnya menurut gua ya La Liga ini aneh banget dengan ada ide-ide yang brilian seperti pengen peraturannya. pengen pertandingan ke Liga Amerika kayak ke Amerika. Lu buat apa gitu? Lu pertandingan ke Amerika dengan alasan kata ketua liganya ingin menarik fans-fans atau peminat bola dari Amerika. Menurut gua nggak masuk akal. Kita lihat dari Premier League gitu loh. Nggak masuk akal banget. Lu lihat Premier League, lu Oh, Iya. kalau misalkan emang liga lu menarik, ya pasti orang dari seluruh dunia bakal nontonin lu gitu loh. Kalau menurut gua itu sih. jadi ya aku gak tahu kenapa Barca setuju. Padahal kalau misalnya lihat dari kondisi pemain, jatuhnya malah ngerugiin pemain. Kayak apa ya? Lu stamina lu bakal kuras aja di perjalanan. Apalagi match day-nya kan pasti bakalan jatuhnya restnya bakalan dikit banget lah. Itu Ya. ngerugiin tapi malah setuju. Ya lagi-lagi kan karena dapet duit gitu-gitu kan. Hmm, hmm. Tapi Dan apa? gue itu ngerugiin sebenarnya. Ngerugiin dari tim walaupun dapat duit. Kasihan pemain soalnya kan stay-nya juga masih banyak. Ya terus ada berita juga dari Villarreal atau saya ingat gua Villarreal ya. Ownernya bilang bahwasannya financial fair play di La Liga ini sangat amat merugikan tim gitu loh. Sehingga banyak Ya pemain-pemain bintang di La Liga ini harus cabut dijual. harus dijual ataupun daftarnya nunggu dulu karena financial fair play menurut lu gimana? Menurut gue ya, Ah, ini gue sebagai pecinta nonton La Liga, gue sebagai Hmm. penonton La Liga lah. Jangan nih, kayak tim yang sebenarnya udah bagus, dia dapat pemain bagus sebenarnya. Kayak dia ada pemain bagus di musim sebelumnya. Di Ah, musim sebelumnya dia pengen nambah pemain bagus, jadinya pemain lamanya emang harus dijual. Ini jatuhnya malah lu timnya tuh yang udah yang bagus cuma itu aja. ya Jadinya tim betul. bagus malah jadinya menurun. Jadi ya udah liganya menurut gua bakal gitu-gitu aja, gak bakal terlalu berkembang aja Ya, dengan ada. maksudnya dengan liga terbaik nomor 2 ya La Liga ya. Tapi ya. dengan peraturan gini menurut gua jadi bikin nggak menarik tim-tim Iya, papan benar bawahnya benar menurut gua. benar. Dan apalagi juga kan katanya kan dari bursa transfer katanya kan kalau misalnya ada pemain masuk La Liga Hmm? untuk cara registrasi harus sebanding lah dengan harga yang dia dibeli kan. Ya, Iya Makanya itu betul. kayak terlalu merugikan banget sih buat eh, setiap klub lah untuk membeli pemain-pemain bintang. Ya apalagi kita tahu ya kayak misalnya Madrid gaji pemainnya cukup tinggi. Terus kalau misalnya dia mau menambah pemain yang baru itu merugikan kan? ya. Ya, Tapi ini ada kecerdikan dari Opa Perez ya. Dia beli pemain tapi dia beli pemain Iya. muda dimasukin ke tim keduanya itu menurut gua hal yang smart sih menurut gua. Oke. Nah smart itu, padahal smart setahu move itu. setahu gue Madrid tuh kalau nggak salah masih punya satu ya. Masih punya Nah, satu slot dia. Punya satu. Makanya Ya, Ya ya. gue tuh bisa ngejelasin sebenarnya kenapa Madrid bisa kayak gitu dan Barca enggak. Jadi gini, si pemain baru siapa namanya Wen?
Mas Franco Mastantuono. Mas Tantuono ini dia didaftarnya sebelum 19 tahun dan Ya, ya. jadinya masih bisa untuk masuk ke Barca B. Sedangkan Barca pengen daftarin si Barji itu pengen di Barca B tapi nggak bisa karena dia udah lewat 18 tahun. Jadinya Ya, dia ngedaftarin pas udah 19 tahun. Pinternya Madrid ini dia ngedaftarinnya tuh pas sebelum gue lupa deh berapa hari sebelum ulang tahunnya si Mas Tantuono deh. Makanya jadi masih bisa didaftarin di tim B. Makanya itu Ya, kayak ya udah Madrid Ya. bisa tapi Barca nggak bisa. sebenarnya ya Nah, emang jadi peraturan itu menurut gua ya banyak ngerugiin tim lah. ngerugiin tim. Mungkin La Liga oke pengen lu membuat fair play aja nih kayak ya udah setiap tim tuh kayak lu gak bisa bikin kayak jadi tim super lah. Cuman gua ya. kayak ada beberapa tim yang bakal dirugiin sih kalau kayak gitu. Ya sebenarnya emang ya ntar menurut gua di Eropanya ya nggak bakal berkembang karena pemainnya Hmm. dengan ya Iya. segitu-segitu aja. Betul, gue setuju, Contohnya gue setuju. Dan Mungkin sih kalau gua apa? dengar-dengar ya, kan katanya Madrid punya satu slot ya. ah Kebetulan nih ada kabar katanya dia mau buyback Nico Pas lagi dari Como. di Como Ya, dari baru Como baru pindah nggak sih baru Kopas. pindah. Cuman karena Nico Pas di Como terbukti lah mainnya bagus. Makanya ada ketertarikan Real Madrid untuk buyback kembali ke Real Madrid dengan untuk mengisi satu slot yang tersisa. Oke. Dan ini adalah hal kontroversial terakhir dari gue adalah adanya eh pelecehan atau rasisme dari fans Liverpool kepada Semenyo, dan kita melihat yang rasis ini agak spesial. Orang yang punya kebutuhan khusus di kursi roda. Menurut lu gimana? Dan maksudnya dengan orang yang tidak normal bertindak rasis kepada Semenyo itu menurut lu gimana? Menurut gue ini agak lucu aja sih kalau menurut gue. Apa namanya nggak normal. Ya, ya benar. Maksudnya ada Ya lu bisa lihat sendiri lah Ya kayak dia sih, pakai ya, kursi ya roda ya, gimana dan lah. maksudnya, emang maksudnya ada ada sindrom kan. ya ada kekurangan khusus gitu loh. Maksudnya lu punya kekurangan tapi kenapa lu sampai rasisme gitu sama Semenyo, itu menurut gua hal yang sangat lucu. Kalau menurut lu gimana? Ya, tapi menurut gue ya emang inian Liverpool juga oke-oke aja sih Dan, karena dia langsung dikeluarkan kan. Iya, Iya. 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 Soalnya Iya, kita lihat di La Liga Vini ya banyak di rasis tapi ya penontonnya Diem masih bisa doang. nonton kan. masih bisa Oh, nonton. tapi maksudnya gini, lu sampai kepikiran nggak sih Rel, kayak anjir yang rasis tuh bukan orang yang normal gitu loh. Orang Lu- nggak Menurut gue sadar itu diri gitu. menurut Orang gue nggak itu Orang sadar lebih diri. lebih spesial. lebih ya, hina lah. ya, Lebih hina lah itu. maksudnya Lebih dihina, lebih hina Spesial. daripada dirasisin sama orang-orang maksudnya lah. dihina sama orang yang nggak normal, yang punya kekurangan tuh menurut gua udah sangat aneh gitu loh. Kalau menurut Kiki atau Wendy, Nah, Kalau Okta kata mungkin gua, karena banyak ini ya pengalaman. pengalaman mungkin Enggak maksudnya yang lebih sering ke yang ini sering mungkin. yang sering ini ya, yang sering Ya berdiskusi ya iya ngomongin itu ya. Oh ya iya. yang berdiskusi tentang orang-orang yang Ya. memiliki kebutuhan. jauh Hmm. Pak. Mungkin beliau itu lagi kesel. Tapi kan emang ya kayak di La Liga banyak yang kesel-kesel sampai ngata-ngatain kan sampai rasis. Nah, mungkin masa orang spesial nggak boleh kesel walaupun itu rasis ya yang tidak dianjurkan. Jadi menurut gua ya salah dia juga sih, tapi udah minimal spesial tapi harus kenapa harus rasis gitu? Berarti menurut lu salah. Kata salah dia juga Bersal udah dong, spesial bersal dong Salah, tapi yang rasis. salah, salah, ngajak. Menurut salah. lu Rasis itu tidak lebih bisa di lebih salah dong. Kalau nah apalagi dia spesial. Kalau dia rasis terus dia spesial menurut lu lebih salah dong daripada yang normal bukan terus gitu, rasis. bukan gitu maksudnya kayak ya harusnya nggak gitu harusnya. Harusnya kalau dia kata gue masalah marah mah mau Liverpool ngatain goblok. apa udah biasa banter-banter di sana Mungkin kan. dia Cuma nggak harus dia lagi ini ya, rasis. lagi ke hype dia, makanya dia kayak keceplosan lah, walaupun dia lagi ada kebutuhan spesial lah. Masalahnya dan yang lucunya itu Semenyo kan mau ngambil out ya. Dia tuh dorong-dorong kursi roda tuh kayak ngatain, "Hey, ya kata-kata rasis kulit hitam bagaimana, kayak dia maksudnya gini, maksudnya dia kan ada effort berarti kan. Maksudnya untuk dia ngeledekin Semenyo dia harus dorong-dorong dulu. Mungkin kata gue sih Itu kayaknya dia lagi Okta ini kenapa itu Okta lagi Ya, kenapa Okta selebrasi. kenapa nih? Okta Ketawa kenapa dong? ketawa Ketawa gitu. ketawa ketawa tuh. Hah? itu Batuk. maksudnya apa tuh tak Sorry. tahu Tenggorokan. tahu gitu tuh Itu kalau menurut itu udah hal paling mind blowing banget itu, kayak yang terjadi di IPL tuh kayak sampai orang yang nggak normal ngeledekin pemain sih menurut gua aneh banget. Udah nggak masuk akal itu. berarti IPL emang semenarik itu
Semenarik IPL masih gitu. Maksudnya tensinya tinggi. Sampai orang begitu ya tensinya jadi ketinggi Tapi maksudnya. kan penanganannya juga oke, Nar. Langsung ya dikeluarkan betul kan dia. Iya, betul betul. maksudnya Oke. penanganannya oke tapi yang gua nggak expect itu dengan kondisi dia yang seperti itu dengan effort dia yang seperti itu gitu loh itu kan Ah, maksudnya gitu loh, dia udah punya hal yang spesial gitu loh. Lu bisa duduk nonton langsung di paling depan gitu loh tapi kenapa dimanfaatkan dengan ngeledek itu kan udah nggak masuk akal itu sih kalau dari gua untuk cek VAR kali ini. Oke, jadi untuk berarti ini udah masuk ke full time ya. Full yap, time. betul. Nah, sesi full time ini kita ada sedikit-sedikit prediksi lah untuk line up FPL menurut kita masing-masing di week ketiga ini. Mau dimulai dari siapa? Atau mungkin dari gua dulu. Oke. Oh iya ya, Mungkin. langsung aja eh dari. Langsung saya. gua untuk untuk preparing game week 3 ini kiper tetap Raya dan Kelleher dan Raya menjadi vice captain. Lalu di defendernya ada Calafiori, Pedro Porro, Cucurella sama di Light. Lalu di midfielder ada Muhammad Salah, Tinjani, Semenyo, Rice sama Kudus. Dan di attacking gua ada Joe Pedro, Richarlison dan Ekitike. Tapi untuk starting lineup gua ada Raya, Calafiori, Poro, Cucurella, Salah, Tinjani, Semenyo, Rice, Kudus, Joe Pedro sama Richarlison. Kenapa gue nggak ngambil Ekitike? Karena di week ketiga ini Liverpool bakal ketemu sama Arsenal. Makanya karena pasti karena big match tensinya lebih tinggi. Jadi gue lebih pilih main safe ngambil Richarlison daripada Ekitike. Oke, oke. Mungkin gue ya Berarti, sekarang. oh ya, lanjut Ki. Gue bakal tetap pasang Raya. Walaupun lawannya Liverpool. Tapi gue agak tahu kenapa lebih pede Raya dibanding Crystal Palace yang nanti lawannya itu. Terus sama back gue bakalan pasang Cucurella, Chalobah, Van de Ven dan juga eh Calafiori ya. Gabriel mungkin. Gabriel Calafiori bakal gue cadangin dulu. Karena kan kita melihat juga lawannya Liverpool ya. Dan untuk tengahnya tetap gue bakal pasang Bruno, punya Reinders dan Gakpo. Karena gue pede banget mereka bisa bikin sesuatu yang bagus lah di match day ketiga. Sama nih strikernya gue bakal pasang Ekitike. Dan gue bakal ganti si Calafiori nanti dijadiin gue gantiin sama striker. Mungkin bakal gue masukin Stan Larsen. Gue bakal masukin Stan Larsen ke depan untuk di Oke. match day Oke, ketiga. berarti lanjut gue ya. Gue kiper pasti Raya lah. Terus backnya gue pasang Caloba, Cucurella, Pedro Porro, dan Ruben Dias atau Lenioro. Terus untuk tengahnya gue pasang 4 pemain, Renders, Salah, Kudus, dan Rice. Terus Semenyo kenapa gue cadangin? Karena yang menurut gue kayak nggak terlalu bakal berbuat banyak lah Semenyo karena lawan Tottenham kan. Ya. Nah untuk striker gue pasang Joe Pedro sama Richarlison. Dan Joe Pedro ya menurut gue kap, gue bakal taruh jadi kapten. Dari gue sih itu. Oke, jadi Oke. lanjut dari gue ya. Gue sih sebenarnya sih untuk week 3 ini nggak terlalu banyak perubahan ya. Seperti ya, kiper tetap masih Raya. Lalu dari back yaitu ada Van de Ven, Ruben Dias, Pedro Porro. Gue pakai 3 back. Lalu untuk di tengahnya ini masih tetap Salah. Lalu Elliot Anderson, Reinders, dan satunya ini sebenarnya Palmer ini sebenarnya masih Ya 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 50-50 lah 75% untuk lah. main masih lah. Ya 50-50, masih masih 50-50. 75%. Ya. Jadi ya eh, kita lihat news kabar kabar selanjutnya kalau misalnya dia tidak bisa main untuk week ketiga, mungkin gue bakal pasang gue gantikan kira-kira ini gue bisa pasang di Kudus. Oke. Oke. Langsung Lalu ke untuk strikernya Striker. gue pasang Joe Pedro, lalu tetap masih Chris Wood dan kita cobalah gambling ini Strand Larsen Oke, di week oke. ketiga Itu ini. hal yang paling berani dari Messi ya, ya. ya Oke, oke oke. betul, betul. Lanjut ke Okta. Oke, gua harusnya rombak full karena gua pindah ke apa ganti ke tim gua yang game week 1. Buat kiper gua make Dean Henderson. Gua nggak pakai Baker karena lawan Arsenal kan. Gua pakai Henderson soalnya lawan Aston Villa. Ya so-so lah. Terus kalau back gua bakal pakai Van de Ven, Pedro Porro.
sama Yoro, Leni Yoro ya. Tetap Aina sama Gabriel gua taruh cadangan karena lawan Liverpool kan. Midnya gua ganti Palmer gua yang di game week 1 ini sama mungkin kalau nggak Enzo Semenyo. Tapi gue Mungkin jujur ya. lebih suka daripada Enzo, gue lebih suka Caicedo jujur. Caicedo. Oh, itu dipertimbangkan, dipertimbangkan. Oke, Buat mid gua lanjut Pak. ngambil Bruno, Rice, Wirtz, Mount. Untuk Oke, oke. depannya Ekitike, Joe Pedro sama Wisa. Walaupun Wisa sebenarnya kayak lack of match fitness ya. Cuma ya gimana lagi nggak ada transfer lagi. Gua nggak mau pakai wildcard gua jadi gua balik ke game week 1. Gua ganti Oke. Palmer doang. Itu Ya, jadinya. ya, Udah sih ya itu deh. aja kalau gua. Oke, Oke. jadi untuk ini kita sudahkan ya. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan notif kalian masing-masing. Kalau kalian nggak ingin ketinggalan video saya berikutnya atau konten selanjutnya, saya mau nggak mau kehilangan kalian kalian juga sih. Jadi ya ditunggu next week. See you. Oke. Thank See you. you, thank you, thank you. Thank you. Oh,